Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Biografi Santo Hilarius dan biografi Santo Petrus Orseola. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Demikianlah salam malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Selanjutnya, malaikat Allah itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Gereja merayakan peristiwa ini secara khusus, mengingat arti dan maknanya bagi keselamatan manusia. Boleh dikatakan, peristiwa sabda menjadi daging berawal pada saat Maria menanyakan kesediaan dan persetujuannya kepada malaikat Gabriel, pembawa kabar gembira itu. Dan sejak itu pula Maria menjadi Bunda Allah. Satu hal yang harus kita camkan dalam hati ialah hormat Allah pada Maria, sebagaimana terlihat dalam permintaan kesediaan Maria untuk menerima sabda Allah dalam rahimnya. Di sini Allah tidak memaksa Maria, tetapi meminta kesediaannya. Maria sendiri menyadari bahwa Tuhan memilih dia karena menganggap dia layak untuk menerima kabar gembira itu. Namun, sebagai manusia, Maria tampak ragu-ragu akan makna kabar itu. Oleh karena itu, ia menanyakan lebih lanjut keterangan dari malaikat Allah itu. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Dan ketika ia sudah merasa pasti akan makna kabar gembira malaikat itu, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Semoga hari raya kabar sukacita ini menumbuhkan dalam diri kita semangat ketaatan pada Allah dan kesediaan bekerja sama dengan Allah dalam karya penyelamatannya. Biografi yang kedua, Santo Hilarius. Hilarius sejak kecil dididik dalam tata cara yang tidak mengenal adat istiadat Katolik. Pada usia setengah baya, Hilarius bertobat dan masuk ke pangkuan gereja kudus. Berkat kebiasaannya membaca buku-buku rohani dan kitab suci, kemudian ia menjadi seorang imam, dan selanjutnya diangkat sebagai uskup di kota asalnya, Poitiers. Uskup Hilarius tetap menjadi pembela iman yang benar. Oleh karena itu, ia ditangkap dan dihadapkan kepada Kaisar Konstantius. Selama 3 tahun, ia hidup di pengasingan. Di sana ia memanfaatkan waktunya untuk menulis buku yang termasyhur mengenai Tritunggal yang Maha Kudus. Hilarius mencurahkan tenaga bagi tegaknya ajaran iman yang benar dan kemurnian iman Katolik sampai ia wafat. Hilarius dihormati gereja sebagai seorang pujangga gereja. Biografi yang ketiga, Santo Petrus Orseola. Petrus dikenal sebagai komandan angkatan laut yang berhasil menghancurkan para pembajak laut dan menjadi kepala negara Republik Venesia. Petrus berhasil menertibkan kembali pemerintahan republik yang dikacaukan oleh pendahulunya. Ia diam-diam meninggalkan jabatannya dan menjadi rahib
Ia bertapa di Spanyol bersama Romualdus. Petrus Orsola meninggal dunia pada tahun 987. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Marilah kita mencontoh sikap, cara berpikir, cara bertindak dari santo dan santa ini. Mereka rajin bertobat, mereka rajin berdoa, mereka rajin mengucap syukur, dan mereka hidup di dalam firman Tuhan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Tuhan Yesus, dan tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.